Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin saya Lutfia Islami dari program studi pendidikan ekonomi. Kali ini, saya mengajak kalian untuk menganalisis bagaimana perubahan keseimbangan pada suatu pasar dapat mempengaruhi keseimbangan pada pasar lainnya. Pernah gak sih kalian belanja ke warung, minimarket, atau supermarket, terus kaget lihat harga gula terus naik? Nah, awalnya kita mau beli 1 kilo buat bikin es teh manis. Lihat harga melonjak naik, terus kita mikir nih tiba-tiba, apa ganti gula aren aja ya? Atau pakai ekstrak stevia? Nah, fenomena sederhana ini ternyata menarik banget loh kalau misalnya kita bahas dan lihat dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang teori ekonomi. Nah, kali ini kita bakal lihat dari sudut pandang teori keseimbangan umum dan ekonomi kesejahteraan. Di video kali ini, kita akan sama-sama belajar gimana sih satu perubahan harga tuh bisa bikin efek domino ke pasar lain atau bahkan ke beberapa jenis pasar. Kasus yang sering kita temui adalah kenaikan harga gula kristal putih. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu nih, gula ini punya barang substitusi seperti gula aren, gula jagung, atau pemanis buatan. Bahkan ekstrak stevia. Tapi masalahnya bukan cuma harga gula naik, juga bagaimana konsumen bereaksi, bagaimana produsen mengambil langkah, bagaimana pasar substitusi ikut terguncang dan kesejahteraan masyarakat yang mulai berubah. Dengan kata lain, satu lonjakan harga bisa membuat seluruh ekosistem ekonomi bergeser. Nah, bagian ini kayaknya seru nih kalau kita lihat dengan teori keseimbangan umum. Nah, jadi dalam teori keseimbangan umum, setiap pasar itu saling terhubung. Jadi ketika harga gula naik, reaksi yang terjadi bukan hanya di satu tempat. Yang pertama, konsumen bakal mengurangi konsumsi gula. Ini normal, karena ketika harga naik, jumlah permintaan juga turun. Yang kedua, mereka mulai mencari alternatif. Barang substitusi seperti gula aren, pemanis buatan, atau bahkan ekstrak stevia dapat menjadi pilihan. Dan dampaknya, permintaan dan harga terhadap barang substitusi juga ikut naik. Nah, sehingga membuat kurva permintaan bergeser ke kanan dan membuat produsen barang substitusi meningkatkan outputnya. Nah, baik. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana keseimbangan suatu pasar itu dapat mempengaruhi keseimbangan pasar lainnya, misalnya pada pasar barang substitusi atau barang penggantinya. Nah, di sini katakanlah ini adalah pasar untuk gula, di mana kita bisa ketahui kalau misalnya titik keseimbangannya itu berada pada titik ini. Ketika harga naik, permintaan akan mengalami penurunan dikarenakan reaksi konsumen akan beralih ke alternatif barang lain, sehingga membuat produsen itu akan mengurangi stok penjualannya, sehingga dapat menggeser kurva supply itu ke titik sini, di mana keseimbangan baru terbentuk, sehingga akan mempengaruhi pada keseimbangan barang substitusi, di mana ketika konsumen itu beralih ke barang substitusi akan menggeser kurva permintaan itu ke kanan, sehingga katakanlah kurva bergeser ke sini, sehingga didapatlah titik keseimbangan baru di sini. Nah, kita bisa lihat nih, semakin banyaknya permintaan yang dilakukan oleh konsumen, maka harga akan berubah dari 60 P1 ke P2 di harga 70. Sehingga hal ini juga akan mempengaruhi lagi pada pasar gula, di mana ketika harga naik, beberapa konsumen akan beralih lagi ke pasar gula karena akan mencari manfaat yang sesuai dengan preferensi awal mereka, sehingga akan menggeser kurva permintaan dari gula itu ke sini, sehingga didapatlah keseimbangan baru itu pada titik ini. Nah, hal ini akan terus berlangsung, di mana keseimbangan pada pasar gula yang berubah ini akan mempengaruhi lagi keseimbangan pada pasar barang substitusi, hingga hal ini akan mencapai titik di mana pasar pasar gula tidak bisa menaikkan harganya lagi, dan pasar substitusi juga tidak mendapatkan efek dari kenaikan harga pasar gula. Hal ini disebutkan sebagai teori feedback effect, di mana suatu keseimbangan yang berubah pada suatu pasar akan mempengaruhi keseimbangan pada pasar lainnya. Nah, hal ini akan berhenti pada titik Pareto efisiensi. Nah, hal ini juga belum ditemukan oleh ilmuwan atau ekonomi
pakar ekonomi mengenai hal ini, sehingga hal ini dapat didefinisikan akan berhenti pada saat keseimbangan di pasar gula dan pasar substitusi tidak saling mempengaruhi lagi. Outputnya. Tapi efeknya nggak sampai di sana. Industri atau usaha yang bergerak di bidang kuliner atau minuman yang menggunakan gula ikut menyesuaikan biaya yang menyebabkan harga produk mereka juga ikut naik. Nah, kenaikan ini memicu reaksi yang berantai sampai pasar mencapai keseimbangan yang baru yang dinamakan Pareto efisiensi atau efisiensi Pareto, di mana harga dan jumlah barang akan berhenti naik pada saat kondisi tertentu. Nah, sekarang mari kita lihat dari sudut pandang kesejahteraan. Pertama, surplus konsumen terlihat jelas menurun karena mereka harus membayar lebih atau terpaksa beralih ke barang yang sebenarnya bukan preferensi mereka dari awal. Produsen gula bisa untung atau rugi tergantung penyebab kenaikan harga, tetapi produsen substitusi hampir pasti untung karena permintaan mereka mengalami peningkatan. Namun, kalau kita hitung total kesejahteraan sosial, biasanya terjadi penurunan karena kenaikan harga membuat konsumsi bergerak menjauhi kondisi optimal, yang artinya efisiensi mengalami penurunan. Dan seperti biasa, kelompok yang berpendapatan rendah yang paling terdampak karena beban pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari naik, sementara barang substitusi tetap butuh biaya. Nah, ketika suatu barang yang mempunyai barang substitusi mengalami kenaikan harga, ekonomi berusaha menyesuaikan diri melalui berbagai pasar lain. Contohnya, barang substitusi itu sendiri. Nah, walaupun substitusi membantu menahan kerugian konsumen, tetap ada penurunan kesejahteraan secara sosial dan keseluruhan. Nah, dalam konteks kebijakan, pemerintah perlu memastikan pasokan stabil dan memberi informasi pasar yang jelas supaya konsumen mudah beralih ke barang substitusi yang lainnya yang lebih efisien. Nah, fenomena sederhana seperti gula naik ternyata menyimpan dinamika yang kompleks, dan disitulah teori keseimbangan umum berperan membantu kita melihat gambaran besar bagaimana keseimbangan pasar itu berubah dari satu ke yang lainnya. Nah, semoga setelah menonton video ini, setiap kalian lihat harga barang naik, kalian bakal ingat nih, bahwa di balik kenaikan harga itu, ada teori ekonomi yang menjelaskan bagaimana seluruh sistem ekonomi menyesuaikan diri dan membentuk harga keseimbangan yang baru di pasar.